Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ihsan Rais, yang kedua ada Risma Septiana Siombing, yang ketiga ada Febriani Marsenda, dan yang keempat ada Sela Ariana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan kami mengenai analisis penguatan kelembagaan ekonomi petani pada komunitas petani padi di lokasi food estate. Lanjut, C. Untuk yang pertama ada kelembagaan. Pengertian kelembagaan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelembagaan sebagai aturan main, di mana kelembagaan merupakan sekumpulan aturan, baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis, mengenai tata hubungan manusia dengan lingkungan, hak-hak perlindungan, dan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua, kelembagaan sebagai organisasi yang berjenjang, di mana kelembagaan diartikan sebagai penggambaran aktivitas ekonomi yang dikoordinasikan bukan oleh sistem harga, melainkan oleh mekanisme administratif atau kewenangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Sela. Komponen dalam kelembagaan ada aturan formal yang meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Kemudian ada aturan informal yang meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh persepsi subjektif individu tentang dunia dan tempat hidup mereka. Yang ketiga ada aturan penegakan. Semua kelembagaan tidak akan efektif apabila tidak diiringi mekanisme penegakan. Selanjutnya, pada pengembangan agribisnis di pedesaan memiliki perbedaan antara kelembagaan dan lembaga. Kelembagaan adalah sekumpulan jaringan dari relasi sosial yang melibatkan orang-orang tertentu, memiliki tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kelembagaan dapat berbentuk sebuah relasi sosial yang melembaga atau lembaga dengan struktur dan badan hukum. Lembaga adalah bentuk kelembagaan yang formal dengan ciri memiliki struktur yang tegas dan diformalkan. Next. Kelembagaan di pedesaan itu ada satu, kelembagaan penyediaan input usaha tani, kedua, kelembagaan penyediaan permodalan, tiga, kelembagaan pemenuhan tenaga kerja, empat, kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi, lima, kelembagaan usaha tani, enam, kelembagaan pengolahan hasil pertanian, tujuh, kelembagaan pemasaran hasil pertanian, delapan, kelembagaan penyediaan informasi. Selanjutnya, Risma. Selanjutnya, kelembagaan ekonomi pertanian. Next. Kelembagaan ekonomi petani sendiri merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh dari dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Kelembagaan ekonomi pertanian merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai unsur seperti petani, pemerintah, keuangan, dan pelaku usaha lainnya dalam mengatur dan mendukung dan mengembangkan kegiatan pertanian. Selanjutnya, peran kelembagaan ekonomi pertanian dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian yang pertama itu adalah dukungan pemerintah. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi pertanian, kebijakan program bantuan dan regulasi yang diterapkan dapat mempengaruhi keberlanjutan perkembangan pertanian itu adalah akses keuangan. Kelembagaan keuangan seperti bank, pertanian, dan koperasi memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan bagi petani. Hal ini membantu dalam meningkatkan produksi, mengelola risiko, dan mengembangkan usaha pertanian. Yang terakhir itu adalah pasar dan distribusi. Kelembagaan juga memfasilitasi distribusi produk pertanian dari petani ke konsumen pusat distribusi, pusat tradisional, dan rantai pasokan modern. Semuanya merupakan bagian dari sistem. Selanjutnya, ada tantangan kelembagaan ekonomi pertanian terdiri dari tiga. Yang pertama adalah ketidaksetaraan akses. Ketidaksetaraan akses ini berbagai aspek termasuk pemilikan lahan, pembiayaan, dan pendidikan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kelembagaan pertanian melalui pola cuaca yang tidak stabil, perubahan suhu, dan bencana alam yang lebih sering terjadi. Yang ketiga adalah ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi terhadap teknologi di antara petani
pentingnya pendekatan yang seimbang untuk memastikan bahwa teknologi yang ada dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat pertanian. Selanjutnya terdapat upaya peningkatan kelembagaan ekonomi pertanian. Terdapat tiga juga. Yang pertama adalah penguatan koperasi. Penguatan koperasi dalam konteks kelembagaan pertanian dapat meningkatkan daya tawar petani, efisiensi pemasaran, dan akses terhadap sumber daya bersih. Yang kedua, pendidikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran krusial dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu dalam konteks kelembagaan pertanian. Program pendidikan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur sendiri seperti jaringan transportasi, irigasi, dan penyediaan energi yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kelembagaan pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febriani Marsenda. Baik, yang ketiga itu ada review jurnal. Studi kasus yang kami angkat yaitu analisis penguatan kelembagaan ekonomi petani pada komunitas petani padi di lokasi food estate. Masalah penelitian yaitu kelembagaan ekonomi petani atau KEP terbentuk akibat terdapat ikatan berlandaskan kesamaan usaha, memiliki tujuan pengelolaan usaha tani berdasarkan kebersamaan maupun pemenuhan estimasi usaha. Hadirnya program food estate memberikan akselerasi dalam penumbuhannya. Namun, belum diketahui memberikan dampak yang baik terhadap kinerja kelembagaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis performa kelembagaan yang mendukung KEP di lokasi food estate, menganalisis faktor-faktor dominan yang mempengaruhi KEP di lokasi tersebut, dan merumuskan strategi pengembangan KEP secara operasional di lokasi food estate. Kemudian metode penelitian, kajian ini menggunakan metode survei dan didukung oleh teknik pengambilan sampel purposive sampling. Kemudian didapat 40 orang petani yang tergabung dalam kelembagaan petani pendukung terbentuknya KIP di Food Estate Pulang, Pisau, Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan mulai dari Februari hingga bulan Mei pada tahun 2022. Olah data mempergunakan teknik deskriptif dan partial least square. Hasil tinjauan. Hasil penelitian ini memperlihatkan variabel yang kuat mempengaruhi dalam karakter kelembagaan adalah aspek sosial dan aspek profitabilitas, dengan penciri anggotanya adalah memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah dan mempunyai pengalaman berusaha tani yang cukup baik dengan aspek teknis yang baik, tetapi lemah dalam penguasaan manajerial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, penguatan kelembagaan ekonomi petani pada komunitas petani padi di lokasi food estate merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesejahteraan. Kolaborasi antar petani, pemberdayaan melalui teknologi, dukungan pemerintah, dan keberlanjutan lingkungan menjadi elemen kunci. Evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan adaptasi sesuai kebutuhan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.